Bahasa. Kita berjumpa lagi di kelas bahasa. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Untuk yang belum tahu tentang apa itu teks anekdot, silakan Anda cek pembahasan tentang teks anekdot. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, silakan Anda subscribe dan tinggalkan like dan komen untuk mendukung channel ini. Mari kita membahas tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Dalam teks anekdot, ciri bahasa yang digunakan ada 3 poin utama. Yang pertama adalah penggunaan kalimat retoris atau pertanyaan retoris, kemudian menggunakan majas sindiran, dan yang ketiga adalah menggunakan kata kerja material atau verba material. Kita akan bahas satu persatu. Mulai yang pertama tentang pertanyaan retoris. Nah, apa itu pertanyaan retoris? Pertanyaan retoris atau kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban, karena jawabannya sudah jelas dan pasti dan dapat dijawab oleh penanya itu sendiri. Jadi kalimat itu jawabannya sudah jelas. Tanpa diberikan jawaban, kita sudah tahu jawabannya. Untuk mempertajam pemahaman kita, bisa Anda perhatikan contoh berikut. Yang pertama, adakah orang yang tidak ingin bahagia di dunia ini? Ya, kalimatnya jelas ya. Semua orang pasti ingin bahagia. Jadi, tidak perlu jawaban karena sudah pasti. Kalimat yang kedua, apakah ada di antara Anda yang ingin tidak naik kelas? Jawabannya pasti tidak, karena semua ingin naik kelas. Paham ya? Pembahasan tentang pertanyaan retoris. Berikutnya yaitu adalah penggunaan majas sindiran. Majas sindiran adalah gaya bahasa yang mengungkapkan maksud dan gagasan dengan cara menyindir. Nah, majas sindiran sendiri ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ironi, yang kedua sinisme, yang ketiga sarkasme. Kita bahas satu persatu dari ironi terlebih dahulu. Apa itu ironi? Ironi adalah gaya bahasa yang mengungkapkan suatu maksud dengan mengatakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya dengan tujuan untuk menyindir. Contoh, harga kedelai sangat murah sampai pabrik tahu dan tempe tutup karenanya. Kedua, papan tulisnya bersih sekali sampai tidak ada lagi tempat untuk menulis. Yang ketiga, baunya wangi sekali hingga orang di dekatnya menutup hidung. Ya, lebih halus dan mengungkapkan kebalikan dari fakta yang sebenarnya. Kalimat pertama itu berkebalikan dengan harga murah tapi membuat pabrik tutup. Nah, yang kedua mengatakan papan tulisnya bersih tapi tidak bisa untuk menulis. Artinya sebenarnya papan tulisnya kotor, penuh dengan tulisan. Yang ketiga, baunya wangi. Dia mengatakan wangi tapi orang di sebelahnya sampai tutup, menutup hidungnya. Artinya sebenarnya tidak sedap ya. Yang kedua, sinisme. Sinisme adalah gaya bahasa yang berupa ejekan atau sindiran yang menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan secara langsung. Kalau ironi tadi agak halus, nah sinisme mulai kasar. Contohnya, untuk apa mempunyai banyak uang kalau makan saja harus diatur timbangannya? Bagaimana mau wangi kalau jarang mandi?
ketiga, biar sewa, yang penting keren. Ini kan sebenarnya juga menyindir ya. Untuk apa punya banyak uang kalau makan harus dibatasi, ditimbang, harus dan sebagainya. Artinya, mengalami banyak uang tapi sakit, percuma. Bagaimana mau wangi kalau jarang mandi? Sudah mulai langsung ya. Kalau tadi di awal, baunya wangi sekali. Tapi sampai orang di sebelahnya saja tutup hidungnya. Di sini langsung, bagaimana mau wangi kalau jarang mandi? Biar sewa, yang penting keren. Nah, ini juga sebuah sindiran ya. Dia keren tapi hasil masih menyewa. Yang ketiga, sarkasme. Nah, ini yang paling kasar dari di antara 3 macam sindiran yang ada. Gaya bahasa sindiran yang paling keras dan terasa sangat kasar di antara 3 macam sindiran yang ada ya. Nah, majas ini secara terang-terangan menyinggung, menyindir seseorang secara langsung. Contoh, jangan mimpi, ingin liburan tapi tidak punya uang. Ya, ini jelas keras ya. Nggak punya uang kok pengen liburan. Yang kedua, percuma punya nilai tinggi kalau hanya dari hasil contek sana sini. Kejujuran ini ya, ini orang tidak jujur misalnya seperti itu. Ini menyindir secara langsung dengan sangat keras, sarkasme. Kita lanjut. Baik. Anekdot juga biasa menggunakan kata kerja material. Apa itu kata kerja material? Kata kerja material adalah kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian kegiatan atau peristiwa. Contohnya, seorang guru berbicara dengan para siswa. Yang kedua, orang itu langsung melompat setelah mendengar namanya dipanggil. Yang ketiga, karena kaget, ia langsung berteriak. Nah, yang saya beri garis bawah itulah yang masuk dalam kategori kata kerja material, menunjukkan suatu aktivitas atau tindakan dari tokohnya yang membentuk rangkaian kegiatan atau suatu peristiwa. Baik, terima kasih. Sampai di sini pembahasan kita tentang kebahasaan teks anekdot yang sangat sederhana ini. Semoga membantu Anda memahami tentang ciri bahasa yang digunakan dalam sebuah teks anekdot. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di kelas bahasa berikutnya. Tetap semangat dan salam